Kamu pernah nggak nonton pertandingan tanpa wasit ketika semua pemain merasa paling benar, pelanggaran makin kasar, dan emosi tak terkendali? Dunia sekarang pun rasanya mulai seperti itu, guys. Oke, apa kabar kalian semua? Di video ini saya bahas hal yang mengerikan, hal ini buat ekonomi global, dan semoga nggak menyerang negara kita dan kalian termasuk saya. Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, beberapa waktu lalu memberikan sinyal merah walaupun tidak secara jelas, tapi kode-kodenya sangat jelas membuat saya merinding banget. Dan terbukti langsung akhir-akhir ini India dan Pakistan langsung memanas dan gak ada yang meredam cuy. Ini kan ngeri banget ya. Oke, langsung saja kita bahas di video ini. Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, bicara soal hal yang sering kita anggap jauh dari kehidupan kita. Keseimbangan dunia yang mulai oleng. Tapi sebenarnya efeknya sangat-sangat dekat. Bisa sampai ke harga barang yang kamu beli, keamanan kawasan tempat tinggalmu, bahkan masa depan kerjaanmu, guys. Dalam pidatonya yang elegan tapi dalam banget, Wong menggambarkan bahwa dunia saat ini sedang kehilangan penjaga ketertiban. Amerika Serikat mulai sibuk dengan masalahnya sendiri dan kekuatan baru seperti Tiongkok belum cukup siap menggantikannya. Sementara itu dunia terus bergerak ke arah yang lebih tidak pasti, guys. Di sini bukan soal siapa yang melawan siapa, tapi soal siapa yang mau dan mampu menjaga kedamaian ketika semua pihak mulai ragu, guys. Ini kayak Amerika ini kayak Avatar ya. Wong tidak mengajak berperang, tapi dia juga tidak mengajak diam. Dia sedang mengajak kamu berpikir lebih dalam. Kalau dunia makin tak menentu, apakah kamu siap mengambil sikap, guys? Kalau sang penjaganya sudah mulai lelah, siapa yang akan menghalau kekacauan yang datang dari segala arah? Bayangkan sebuah kapal besar yang selama ini bertugas menjaga lautan tetap aman. Kapal itu bernama Amerika Serikat. Ia mengarungi dunia, menyelesaikan konflik, menekan pihak-pihak yang dianggap membahayakan, dan menjaga jalur perdagangan tetap terbuka dan aman. Tapi belakangan ini kapal itu mulai oleng, guys. Bukan karena badai dari luar, tapi karena retakan di dalamnya sendiri. Dalam pidatonya, Lawrence Wong tidak menyebut nama Amerika Serikat secara langsung sebagai pihak yang jatuh. Tapi pesan tersiratnya sangat-sangat jelas. Ia menggambarkan bagaimana negara yang selama ini dianggap pemimpin global menghadapi tantangan berat dari dalam negerinya sendiri. Mulai dari tekanan ekonomi, politik dalam negeri yang makin memanas, sampai tuntutan rakyat yang ingin pimpinannya lebih fokus pada urusan domestik ketimbang urusan luar negeri. Kalau kamu perhatikan, Amerika Serikat saat ini seperti orang yang kelelahan. Ia pernah kuat, pernah disegani, tapi sekarang tengah duduk, terengah-engah mencoba bertahan. Dan di saat ini berhenti, dunia ikut kehilangan keseimbangan, guys. Suka nggak suka. Dalam pidato, Lawrence Wong menyiratkan hal yang sederhana tapi mendalam. Menjadi polisi dunia itu tidak cuma butuh kekuatan, tapi juga stamina. Dan stamina itu kini sedang menipis. Kelelahan ini bukan cuma urusan satu negara, tapi jadi efek domino untuk seluruh dunia. Ketika satu kekuatan besar berhenti bergerak, kekosongan muncul. Dan kekosongan itu sangat berbahaya, guys. Ini kenapa? Karena kekosongan kekuasaan selalu mengundang kekuatan baru. Tapi Wong menegaskan, belum tentu kekuatan baru itu siap atau layak menggantikannya. Dan disinilah kekhawatiran Wong jadi relevan untuk kamu yang tinggal di kawasan Asia. Karena kalau tidak ada lagi yang menjaga keseimbangan dunia, maka negara-negara kecil seperti Singapura, bahkan Indonesia harus lebih waspada. Bukan karena ingin ikut campur urusan global, tapi karena gelombang dari luar bisa tiba-tiba datang menghantam, guys. Pertanyaannya sekarang, kalau Amerika sudah lelah, siapa yang akan mengambil alih? Apakah kamu siap hidup di dunia yang semakin tidak pasti ini, guys? Menjadi kuat itu bisa, tapi menjadi pemimpin yang bisa menjaga semua tetap tenang itu jauh lebih berat, guys. Kamu pasti sering kan dengar kalau Tiongkok sekarang itu adalah kekuatan besar dunia. Barang-barangnya ada di mana-mana, investasinya masuk ke banyak banget negara, dan militernya tumbuh sangat cepat. Tapi di balik itu semua, ada satu pertanyaan yang paling penting. Apakah Tiongkok siap menggantikan posisi Amerika sebagai penyeimbang dunia atau avatarnya lah? Dalam pidatonya, Lawrence Wong tidak membantah kebangkitan Tiongkok. Bahkan ia mengakui bahwa Tiongkok telah menjadi kekuatan ekonomi besar dan pemain penting dalam geopolitik. Tapi Wong juga tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Tiongkok otomatis bisa mengambil alih peran sebagai penjaga ketertiban dunia atau avatarnya.
Ini kenapa? Karena untuk menjaga dunia bukan cuma kekuatan ekonomi atau kekuatan militer yang dibutuhkan, tapi juga kepercayaan global. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dibeli atau dikuasai secara sepihak, guys. Kalau kita bahas masalah kayak gini ya, mengerikan banget ya. Walaupun dampaknya nggak langsung ke kita ya kan. Wong tampaknya ingin menyampaikan pesan yang lembut tapi sangat dalam. Kekuatan itu perlu kedewasaan. Dan kedewasaan itu tidak muncul hanya karena kekayaan atau teknologi, tapi karena pengalaman, relasi, dan kemampuan menyatukan berbagai kepentingan yang bertentangan, guys. Bayangkan kamu berada di ruangan penuh orang dengan kepentingan yang berbeda-beda nih. Amerika mungkin dulu dianggap orang tua yang bisa menyatukan semuanya, meski kadang keras. Tapi sekarang dia kelelahan. Lalu datanglah anak muda yang kuat, yaitu Tiongkok. Tapi belum tentu semua orang di ruangan itu langsung percaya. Nah, seperti itulah gambarannya sekarang ini, guys. Lawrence Wong tidak menghakimi, dia hanya menggambarkan situasi sebagaimana adanya, bahwa kebangkitan Tiongkok harus dilihat dengan cermat. Bukan dalam konteks menggantikan Amerika, tapi apakah dunia siap menerima pemimpin baru, dan apakah pemimpin itu sendiri cukup matang untuk peran sebesar ini, guys. Disinilah kamu sebagai warga negara, apalagi tinggal di Asia Negara, perlu membuka mata lebar-lebar, karena ketika dua raksasa saling mengukur kekuatan, maka angin puting beliung bisa datang tanpa aba-aba. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau Tiongkok belum siap dan Amerika mulai mundur, lalu siapa yang akan menjaga ketertiban dunia? Apakah kamu? Apakah nunggu avatar selanjutnya? Menjaga dunia itu bukan cuma soal senjata dan pidato, tapi soal seberapa besar kamu siap berkorban, bahkan untuk urusan yang bukan urusanmu. Coba kamu bayangkan ada tetangga kamu nih yang selalu hadir setiap kali kampung kamu ribut atau perumahan kamu ribut. Dia bantu damaikan, keluar uang, kirim tenaga, kadang jadi penengah, kadang jadi penguasa suasana. Lama-lama tetangga ini mulai capek, bukan cuma karena usia, tapi karena isi dompetnya juga mulai tipis. Nah, itulah kira-kira posisi Amerika sekarang. Dalam pidatonya, Wong tidak menyebut nominal secara spesifik, tapi arah ucapannya sangat jelas. Jadi polisi global itu butuh tenaga besar, logistiknya juga besar, dan yang paling berat, pengorbanan dalam urusan domestik. Amerika kini sedang dihadapkan dalam tekanan dalam negeri, kebutuhan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mulai tidak seimbang, dan rakyat mereka mulai bertanya, kenapa kita sibuk dengan urusan negara lain sih? Padahal rumah kita loh sendiri bocor di mana-mana. Lawrence Wong memberikan sinyal bahwa ini bukan cuma masalah Amerika, ini pelajaran bagi semua negara besar bahwa keinginan menjadi penjaga dunia bisa berbalik menjadi beban politik. Apalagi kalau tidak sejalan dengan kebutuhan rakyatnya sendiri. Buat kamu yang tinggal di luar Amerika, mungkin pertanyaannya lebih dalam. Kalau negara superpower aja bisa goyang karena beban menjaga dunia, lalu siapa yang akan melanjutkan tanggung jawab itu? Faktanya belum ada negara yang secara terbuka siap menggantikannya. Tiongkok masih fokus ke dalam negeri, Uni Eropa terlalu sibuk menyatukan suara, dan Rusia penuh kontroversi. Dan sisanya mungkin terlalu kecil, terlalu ragu, dan terlalu fokus pada urusan domestiknya, guys. Lawrence Wong menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru mengajak negara-negara seperti Singapura dan bahkan Indonesia untuk tidak terlalu tergantung pada penjagaan dari luar. Karena mungkin ke depan kita harus belajar menjaga diri kita sendiri, termasuk soal pertahanan, stabilitas ekonomi, sampai relasi antar negara. Jadi sekarang saatnya kita bertanya, kalau semua negara mulai menarik diri, siapa yang akan berdiri saat badai itu datang, guys? Ketika tidak ada yang menjaga perumahanmu saat malam, siapa yang akan mencegah api kecil menjadi kebakaran besar? Kamu pernah nggak lihat satu lingkungan yang dulunya damai, tapi karena satu atau dua orang berisik, terus nggak ada yang ngatur nih, akhirnya semuanya ribut sendiri. Nah, itu yang sedang dikhawatirkan oleh Perdana Menteri Lawrence Wong. Dalam pidatonya, Lawrence Wong memberikan sinyal yang sangat serius kalau Amerika benar-benar mundur dari perannya sebagai penjaga stabilitas global. Dan Tiongkok belum siap menggantikannya. Maka dunia bisa jatuh ke dalam kekosongan kekuasaan. Dan dalam sejarah membuktikan kekosongan itu jarang berakhir damai, guys. Lawrence Wong melihat bahwa negara-negara di dunia mulai membaca situasi ini. Banyak yang kini meningkatkan anggaran pertahanannya.
memperkuat aliansi militer, dan mulai bicara lebih tegas soal batas wilayah, konflik lama, dan potensi ancaman. Bahkan negara-negara kecil pun mulai mempersiapkan diri, seolah-olah persiapan menghadapi kemungkinan yang lebih keras lagi dan nggak tahu lagi lah. Situasi seperti ini seperti bisikan perang yang belum terdengar keras, tapi sudah terasa anginnya. Dan kamu tahu sendiri kalau semua orang mulai bersiap dengan senjata, maka percikan kecil bisa jadi ledakan yang besar. Apalagi di era sekarang, di mana informasi bisa jadi senjata dan perang tidak selalu berbentuk peluru, guys. Dalam pidatonya, Lawrence Wong tidak sedang membuat dunia panik, tapi ia ingin dunia sadar karena dalam ketidakpastian seringkali orang memilih bersiap secara berlebihan daripada menunggu keterlambatan. Dan ini jadi pertanyaan penting buat kita semua. Kalau dunia mulai bersenjata, akankah kita ikut masuk ke dalamnya? Atau bisa nggak kita cari cara buat bertahan tanpa ikut terseret arus konfliknya? Lawrence Wong memberikan semacam kode bahwa negara-negara kecil seperti Singapura dan tentunya Indonesia juga bisa masuk ke dalam hitungan ini. Harus mulai berpikir mandiri, jangan lagi tergantung penuh pada negara besar, karena kalau mereka ribut, kita yang bisa kena imbasnya. Jadi kamu bisa tanya ke dirimu sendiri, apa Indonesia siap menghadapi dunia yang mulai tidak ada penengahnya lagi, guys? Di tengah lautan yang mulai bergelombang, bukan kekuatan kapal yang paling penting, tapi arah kompas dan kemampuan membaca angin. Perdana Menteri Lawrence Wong dalam pidatonya menyampaikan pesan yang terasa dalam. Negara-negara kecil seperti Singapura harus menyatukan nasibnya sendiri di dunia yang makin tidak stabil. Kalimat itu bukan sekedar pengingat, tapi peringatan. Karena kalau kamu tunggu arah angin dari negara besar, bisa-bisa kamu justru hanyut ke tempat yang kamu nggak inginkan. Nah, sekarang kamu bayangkan dari kamu sebagai nahkoda kapal kecil. Ombaknya makin tinggi, kapal besar saling tabrak arah, dan peta dunia mulai berubah. Apa yang harus kamu lakukan, guys? Lawrence Wong menyampaikan bahwa negara kecil harus mulai bersiap dari sekarang. Bukan dengan membuat kapal yang jauh lebih besar, tapi dengan memastikan kapal itu gesit, tahu arah, dan bisa membangun kerjasama lintas lautan, guys. Buat Singapura, ini artinya memperkuat diplomasi, membangun aliansi ekonomi, memperdalam pertahanan diri, dan yang paling penting tetap netral tapi tegas. Bukan ikut kubu sana dan sini, tapi tahu betul posisi diri dan berani menyuarakan kepentingan nasional tanpa harus menantang pihak manapun. Buat kamu yang ada di Indonesia, pesan ini sebenarnya relevan juga karena Indonesia walaupun lebih besar daripada Singapura, tetaplah bagian dari wilayah yang terpengaruh oleh kekacauan global. Kita harus belajar mengatur strategi, memperkuat pangan, energi, pertahanan, pendidikan, dan solidaritas nasional. Dalam kata lain, bukan saatnya lagi berharap keamanan datang dari luar. Kita harus siap dari dalam. Lawrence Wong memberikan sinyal bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa stabilitas global bukan jaminan. Bisa datang dan bisa hilang kapan saja. Dan ini bukan cuma tugas pemimpin, tapi juga tugas generasi kamu hari ini. Karena tantangan baru membutuhkan cara pandang baru, yang berani, cerdas, dan tidak naif. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Kadang kamu mungkin bertanya, apa urusannya dengan politik global? Tapi coba berpikir lagi, harga bahan pokok yang naik, lapangan kerja yang semakin sempit, dan ancaman perang yang makin dekat, semua itu bukan sekedar berita luar negeri. Itu realitas yang bisa sampai ke depan pintu rumahmu. Perdana Menteri Lawrence Wong sebenarnya sedang memberi kita kode, bukan dalam arti mengajak perang secara langsung, tapi menyadarkan kita bahwa dunia sedang masuk ke fase baru. Amerika yang dulu jadi polisi dunia mulai mundur pelan-pelan. Cina belum siap menjadi pengganti, dan saat dua raksasa menimbang langkahnya, negara-negara kecil seperti kita ditinggalkan berdiri sendiri di tengah ketidakpastian. Ingat, stabilitas bukan suatu yang bisa dibeli atau diminta, ia harus dipahami, dijaga, dan diperjuangkan bersama. Kamu nggak perlu jadi diplomat untuk peduli pada masa depan negerimu, cukup jadi warga yang melek, peka, dan tidak cuek. Karena dalam dunia yang makin ribut ini, justru suara yang tenang dan sadar bisa jadi penentu arahnya, guys. Oke, kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya. Dan jangan lupa diklik tombol like-nya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.